Halo anak-anak, berjumpa lagi di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas materi GLB. Apa itu GLB dan bagaimana ciri-cirinya? Nanti akan Bapak jelaskan. Bersama saya tentunya Pak Sihotang, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu adalah mendeskripsikan ciri-ciri GLB. Kemudian menjelaskan grafik GLB. Selanjutnya, menerapkan GLB dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita mulai yang pertama, bagaimana ciri-ciri GLB atau gerak lurus beraturan. GLB atau gerak lurus beraturan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan benda itu tetap atau konstan. Artinya, misalnya benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, yang artinya kecepatan konstan pada waktu 2 detik berikutnya misalnya atau 2 sekon berikutnya, kecepatan benda itu tetap 2 meter per sekon. Kemudian pada waktu 5 detik berikutnya, kecepatan juga sama itu dengan 2 meter per sekon. Artinya besar kecepatan itu selalu konstan. Itulah salah satu ciri GLB. Dan ingat anak-anak, GLB ini khusus untuk benda yang bergerak di lintasan lurus, ya, lintasannya lurus. Kemudian anak-anak, ciri yang kedua adalah karena kecepatan benda konstan, maka percepatan benda itu sama dengan 0. Lah, kok bisa seperti itu? Nah, dari mana datangnya percepatan sama dengan 0? Nah, kita masukkan rumus percepatan, ya. Percepatan itu sama dengan perubahan kecepatan terhadap waktu, ya. Ini rumusnya. Nah, kalau misalnya tadi kita buat kecepatan benda contohnya 2 meter per sekon, ya. Pada detik kedua dan detik kelima itu tetap kecepatannya 2 meter per sekon. Berarti perubahan kecepatannya itu sama dengan 0, ya. Kalau dia dibagi dengan waktu, misalnya 5 dikurang 2, 3. Jadi kalau 0 dibagi 3 itu sama dengan 0. Gitu. Jadi percepatan benda untuk GLB itu sama dengan 0. Baik. Selanjutnya, ciri yang ketiga itu adalah memiliki persamaan, ya, atau rumus. Itu rumusnya adalah S sama dengan B kali T. Apa itu S? S itu adalah jarak, ya. Satuannya meter. Kemudian B itu adalah velocity atau kecepatan, ya, kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, T itu adalah waktu, time. Nah, satuannya adalah sekon. Rumus ini bisa juga kita ubah menjadi, kalau misalnya kita mencari kecepatan, maka kecepatan sama dengan S dibagi T. Kalau kita mencari waktu, maka rumusnya menjadi S dibagi T, ya. Tergantung soal. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang grafik pada gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, ada 3 grafik GLB. Yang pertama itu adalah grafik jarak atau S terhadap waktu, ya, atau T. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu. Dan satu lagi grafik percepatan terhadap waktu. Nah, yang pertama kita bahas grafik jarak terhadap waktu. Ini waktu. Kalau kita perhatikan ilustrasi ini, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Ini adalah gambar cycle timernya, ya. Jadi kalau kita lihat titik ini, dia sama, ya, sama jaraknya. Artinya dia menandakan bahwa gerak mobil mainan ini itu konstan, ya, konstan. Nah, bagaimana grafik jarak terhadap waktu? Kalau misalnya, ya, ini kita buat waktu
Ya, ini selang-selang 5 ini 5 detik atau 5 sekon, ini 10 sekon ya, ini 15. Nah, kalau kita perhatikan pada jarak 50 meter, ini dalam satuan meter bisa kita buat ya. Pada saat jarak tempuhnya 50 meter, nah kecepatannya itu di titik ini itu sama dengan jarak dibagi waktu, hasilnya adalah 50 dibagi 5 itu 10 meter per sekon. Nah, begitu juga ketika objek itu menempuh jarak 100 meter pada waktu 10 sekon, nah, kecepatannya itu sama dengan 10 meter per sekon. 100 dibagi 10, artinya kecepatannya itu adalah konstan ya. Oke, dan grafiknya itu adalah linear. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu ya, grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, karena kecepatannya konstan ya, garisnya jadi seperti ini ya nak, garisnya seperti ini. Nah, hubungan kecepatan terhadap waktu itu menunjukkan jarak ya, itu artinya mencari jarak. Nah, cara mencari jarak itu sama dengan luas grafik ya, luas grafik ini dia. Jadi pada saat 15 detik ya dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka jarak yang ditempuh itu sama dengan luas grafik ini ya, yang diarsir, luas grafik diarsir. Nah, itu sama dengan 15 dikali 10, hasilnya 150 meter ya. Baik, selanjutnya kita bahas grafik percepatan terhadap waktu ya. Karena kecepatan konstan, maka percepatannya sama dengan 0. Ini dia apa grafiknya. Oke, itu penjelasan tentang grafik lurus. Anak-anak, kita lanjut dengan penerapan GLB. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan penerapan GLB dengan contoh soal. Di sini kita bahas contoh soal 1 tentang penerapan rumusnya. Soalnya sebagai berikut. Sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan tetap 2 meter per sekon. Hitung waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 10 meter. Nah, di soal ini yang diketahui adalah kecepatan itu konstan sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian jarak tempuhnya 10 meter. Nah, lalu yang ditanya di soal ini adalah waktu T. Nah, untuk menjawab soal seperti ini anak-anak sebenarnya gampang sekali ya. Kita lihat saja kecepatannya. Kita berangkat dari kecepatan, besar kecepatan ini. Arti 2 meter per sekon, nah harus mengetahui ini ya. Arti 2 meter per sekon itu adalah dalam waktu 1 sekon benda bergerak atau telah bergerak sejauh 2 meter ya. Artinya 1 sekon dia sudah bergerak sejauh 2 meter. Nah, kalau saya buat di sini 2 sekon, berarti berapa jaraknya? Ya, benar, 4 meter. Nah, kalau saya buat di sini 3 sekon, berarti berapa jarak tempuhnya? Iya, benar, 6 meter. Kemudian saya buat di sini 4 sekon, berapa jarak tempuhnya? Iya, benar lagi, 8 meter. Lalu, kalau dia 5 sekon, berapa jarak tempuhnya? Ya, benar sekali, 10 meter. Ya, artinya nak, tanpa menggunakan rumus, kita bisa menerapkan konsep seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya masih bingung anak-anak, bisa kita gunakan konsep rumus. Ya, rumusnya tadi adalah S sama dengan T. Karena kita mencari waktu, maka kita ubah rumus ini menjadi
waktu sama dengan S dibagi B. Maka hasilnya ini adalah masukkan datanya, S-nya 10 meter, kemudian kecepatannya 2 meter per sekon. Maka hasilnya ini adalah tewas meter 10 bagi 2, 5. Kemudian sekon ini naik ke atas, maka hasilnya adalah 5 sekon. Ya, jadi gunakan pada saat 5 sekon jarak tempuhnya 10 meter. Ya, oke, itu contoh penerapan GNP. Nah, berikutnya kita nanti akan bahas contoh soal 2 penerapan GNP ini di video selanjutnya. Ya, baik, itu saja dulu. Terima kasih, salam sehat, Amitopo.